Kan Bang Ini Bang, Sisirimba. jadi sebagai seorang dakwah, ya, berdakwahlah dengan pena masing-masing. Iya, Artinya jangan saling mengintimidasi. Kalau ada betul. yang keras, ya silahkan dengan kerasnya. Kalau ada yang lembut, silahkan dengan lembutnya. Kalau ada yang lucu, silahkan dengan kelucuannya. Kalau ada yang Betul. sedikit sensitif, silahkan dengan... Karena itu karakter. Jadi karakter Iya. manusia ini tidak bisa dirubah. Yang berubah itu isi karakternya itu yang berubah. Yang dulu dari Si kufar menjadi Goliat lagi. Bang Kosap yang naik, Bang berubah Kosap. itu isi dari karakternya itu. Dalam karakternya itu bahasannya apa, yang dibahas apa, yang dibicarakan apa. Dulu keras dalam masalah membahas dunia, membahas membahas masalah botol, misalnya kan. Tapi setelah dia mualaf, tetap keras karakternya, tapi dalam bela agama itu bagus. Begitu juga dengan yang sabar, begitu juga dengan yang lembut. Begitu juga dengan orang yang lucu. Jadi tidak bisa kita melarang, jangan melucu dalam agama. Bukan karakternya masalahnya. Dulu waktu masih dia di kafir, dia orangnya lucu. Ya begitu masuk Islam, dia akan tetap lucu tapi isinya Islami. Lucunya itu menjadi Islami. Begitu juga dengan Bang Naga. Dulu dia keras dalam dunia dunia di luar agama. Setelah dia mualaf, menjadi orang yang tetap keras juga, tapi kerasnya itu isinya agama. Sama persis dengan Sayyidina Umar, tidak masalah itu. Itu semua hidayah Allah. Gitu. Izin, Begitu loh, siapa tadi host. yang otenya, Bunda? Silahkan dilanjut. Bang Siapa Naga yang gitu oten? loh. Host, kamu Saya, lihat? kenapa? Kau Itu sih yang lagi. baik ya, silahkan. Nggak, kau lagi Sam. Oke, abangku, mainkan bang. Ya. Enggak, saya cuma mau tanya, kalau memang kalian, kalau ada yang Kristen, saya cuma mau bertanya, ya. Boleh nggak saya bertanya sama Kristen? Cuma Bang udah satu dapat kupon pertanyaan. bang. Ini mau cerita daging besok dulu. Udah dapat kupon ini semua. Siap-siap Bang. Jadi satu aja saya mau bertanya sama Kristen. Tunjukkan sama saya datanya kalau Bible kalian itu kitab suci. Itu aja. Wah bang, jangan tertawa, dijawab aja. Gimana saya menjawabnya ya? Ya, kayaknya Ikan. 15, Bang. nggak ada datanya loh bang. Nggak ada datanya di situ. Ini adalah kitab suci, nggak ada bang. Jadi intinya Bible itu bukan firman Tuhan ya, tetapi karangan kumpulan karangan-karangan yang dituliskan oleh manusia yang mereka klaim sebagai kitab suci dari Tuhan atau firman Tuhan. Kalau memang itu mereka klaim firman Tuhan, sejak kapan Tuhan berfirman dan siapa yang menyampaikan firman-Nya ke dalam Bible itu? Silakan. Kalau datanya. Iya, maksudnya kan pertanyaan yang abang tadi udah saya jawab. Nggak ada di Bible ditulis. Ini adalah firman Tuhan, nggak ada ditulis kan? Tidak tulis, tapi kalau mereka membaca firman Tuhan, nah dari mana mereka mengatakan itu firman Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak pernah berfirman. Oh ya, Tuhan udah pasti berfirman lah bang. Kan di situ dalam kitab Bible itu banyak juga di situ petikan ayat Allah berfirman. Nah, kan banyak gitu. Enggak, Allah berfirman. Nah pertanyaan saya, sejak kapan Allah berfirman di dalam Bible itu? Di Oh, mana kalau Allah itu bang, berfirman? itu pertanyaannya udah kurang pas lah. Sejak kapan dia sejak Allah itu berfirman? Nggak Ya tahu di kita mana? tanggal Kenapa? tanggal berapa ini nggak tahu Oke, kita. bukan itu yang pertanyaan saya bang. Kalau memang Allah berfirman, dia menyampaikan sama siapa dan siapa yang membawa firman itu ke Bible itu? Oh iya bang, Allah itu berfirman bang ya ke nabi-nabinya lah, siapa yang nabi-nabinya yang dia percaya, yang dia utus, itulah bang. Jadi Dan kita kenapa tinggal nggak tertulis bang? Kenapa memang tidak terus bahwa Allah berfirman melalui nabi ini, terus nabi ini oh menyampaikan iya, ke dalam Bible itu iya, bang? iya di Contoh, Bible ini itu contoh jelas bang. bang. Izin bang ya, izin saya Oke oke potong. bang. Iya iya. Izin. Seperti Al-Quran, Allah berfirman melalui malaikatnya, ya, malaikatnya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk mencatatnya. Nah, itu dibilang firman Allah. Begitu bang. Jadi di Bible itu pun ada itu Allah berfirman, misalnya salah satu contoh kepada Musa ya menerima Taurat itu misalnya kan di Gunung Sinai. Jadi dan nabi-nabi lain. Jadi itulah dulu salah satu, nggak penting kita buka semua nabi-nabi yang Oke, langsung kalau abang sama. mengatakan demikian, saya bisa percaya kembali lagi sama abang. Dengan Iya. matinya Yesus,
Paulus berkata, sudah digenapi, artinya hukum Taurat dipakai lagi, yang dipakai sekarang ada perjanjian baru. Pertanyaan saya di perjanjian baru itu di mana Allah berfirman? Silakan dijawab. Oke Bangku. Hukum Taurat itu sebenarnya dalam arti pembatalan bukan berarti nggak berlaku, tapi dalam pola fungsi bahwa Taurat itu semua yang dilukiskan, digambarkan, firmankan dalam Taurat itu digenapi, yaitu gambaran Yesus datang. Terus selanjutnya di Perjanjian Baru, di manakah Allah berfirman? Ya semua apa yang tertulis di Perjanjian Baru itu, apalagi itu secara rematologi yang langsung dikatakan Yesus, yaitu ya jelas firman Allah, karena Yesus itu adalah Allah sendiri, Abangku. Oke, kalau memang Yesus itu Allah itu sendiri, bisa ditunjukkan datanya, Bang. Di mana Yesus berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu, sembahlah Oke, aku. Bang. Silakan, Bang. Oke, Bang. Secara eksplisit tidak akan ada, Bang. Tidak akan ada. Tapi ya di dalam Perjanjian Baru itu banyak di situ data firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu dengan Yesus itu adalah satu, ya adalah satu. Yang Oke. melihat Bapa, yang melihat Bapa itu, yang melihat saya adalah melihat Bapa, dan Bapa itu dan aku adalah satu. Jadi secara Betul. eksplisit memang nggak ada kan, Bang? Secara eksplisitnya tidak ada tertulis bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bagaimana Tidak dengan ada, Yohanes tidak. 7? Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Apa dikatakan gitu, Bang? Silakan Abang buka karena saya nggak pegang data, Bang. Bang, Oke, Bang. Bang J25. Jadi gini, Bang. di Inilah dalam hidup yang kekal itu, yaitu mengenal satu-satunya Tuhan yang iya, benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus. Silakan. Oke, Bang. Silakan Abang Jadi bantah. oke, Bang. Jadi di dalam keempat Injil Sinoptik itu kalimat yang menyatakan sisi siapa Yesus itu, misalnya di dalam Lukas dia ditekankan di sana misalnya bahwa Allah itu Tuhan Yesus itu adalah manusia, bagaimana dia dilukiskan di situ. Terus di Yohanes itu tentang kealahannya. Jadi artinya keempat itu melukiskan Yesus itu seperti berbeda persepsi, tapi melengkapi. Di kitab yang satu dikatakan dia utusan, di kitab satu dikatakan dia anak Allah, di kitab yang satu dia hamba. Jadi sebenarnya itu bukan berarti menggagalkan predikat dia bahwa dia memang Tuhan, tapi Oke. dengan Boleh aku memposisikan. menjawab, Bang? Ya, Bang. Boleh aku menjawab sih? Boleh aku bantah, Bang? Silakan, Bang. Oke, berarti Bible Anda bukanlah kitab suci. Kenapa? Kalau kitab suci itu satu sama lain saling menunjang, tetapi ini sisinya di empat ini semua berbeda, berseberangan. Satu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di sebelah lain mengatakan dia adalah utusan, di sebelah lain mengatakan dia adalah rasul. Ya, artinya di sini tidak klop. Nah, di sini ada pertanyaan saya, Bang. Kalau memang Bible itu kitab suci, ya, Bang, pasti mereka saling menunjang satu sama lain, tidak saling bertabrakan. Ini saling bertabrakan, Abang. Sebentar dulu, Bang. Karena Abang tadi ngomong saya nggak potong, tolong jangan dipotong dulu pembicaraan saya. Iya, saya nggak potong, saya cuma Oke. meyakan aja. Terus yang kedua, Bang. Ya, di sini yang berkuasa bukan Yesus tapi Paulus, ya, karena Paulus sudah menggenapi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah digenapi, artinya sudah tidak dipakai lagi. Nah, sekarang Abang Dibatalkan, membuka Bang. lagi. Dibatalkan. Nah, Bukan dibatalkan. Nah, digenapi. sekarang Abang mempergunakan perjanjian baru itu, tidak mempergunakan perjanjian lama. Nah, artinya ini yang membuat perjanjian baru itu siapa? Silakan dijawab. Yang membuat perjanjian Baru. ya, jadi gini loh, Bang. Jadi Allah pernah berfirman kalau nggak salah dalam kitab Yesaya, aku akan membuat perjanjian baru. Jadi itu Tuhan juga yang membuat. Tinggal dia mengahyukan kepada Di mana itu rasul-rasulnya. dikatakan itu? Datanya di mana datanya? Oke, Bang. Oke. Jangan buat kalau nggak perjanjian salah baru. gitu. Bentar Jangan saya, kalau bentar nggak salah. saya ambilkan Itu datanya, persepsi diri sendiri nantinya. Bukan, saya ambil datanya, bisa? Nah, oke, tampilkan. Silakan. Itu Oke, bentar, perjanjian Jangan lama, supaya Pak. bisa dibuka. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Pernyataan Paulus atau Yesus itu saja. Kalau pernyataan Paulus berarti itu buatan hawa nafsunya. Gitu tuh. Bedakan ya. Ya. Nah, inilah contohnya Bang HTS. Kita tidak perlu naik di room mereka. Cukup kita di room kita aja.
kita diskusi dengan mereka, nggak usah mendatangi di room mereka ya. Oke, saya ada tanya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan sebagaimana Oke, siap. Yohanes 20:2:17. Di situ Yesus berkata, "Aku akan pergi kepadaku dan kepada dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Coba itu. Aku akan pergi. Coba kalau dia pakai logika, kata kerja itu siapa? Di mana? Pergi kan? Siapa pelaku pekerja adalah aku. Objeknya mana? Aku ini adalah subjek. Objeknya mana? Adalah Bapakku. Logiknya di situ. Dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu. Ya itu tuh. Itu satu, itu Yohanes 20 dan 17. Di sini saya katakan bahwasanya di dalam kitab ini saja tidak terjadi keseimbangan, bahkan terjadi pertentangan. Kalau memang benar dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia menggunakan bahasa itu? Harusnya bahasa Yohanes 20:17 mengatakan, "Aku akan pergi kepadaku." Nah, gitu kan. Assalamualaikum Dan warahmatullahi kepada wabarakatuh. seperti itu. Dan Markus 13:32 di sini mengatakan Yesus tidak mengetahui. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Silakan jawab, Bang. Artinya apa? Si Yesus saja nggak tahu. Mana mungkin Tuhan yang sudah dinubuatkan sebagai Tuhan tidak mengetahui. Logikanya di mana gitu. Oke, silakan jawab saya, Bang Goliat. Bisa saya jawab sedikit? Silakan Bang, mau banyak juga silakan. Jawab. Oke, Bang. Tadi mulai tadi ya di Yeremia 31 sampai 34. Oke, pertanyaan Abang ini masalah tadi seperti kontradiksi pola persepsi masalah Yesus dari segala kitab. Enggak, Bang. Secara analoginya, kalau Gibran manggil Jokowi itu bisa presiden, bisa ayah. Terus cucunya bisa manggil dia kakek. Jadi seperti itu, melukiskan seorang itu. Jadi Matius Dia siapa? Yang manggil Yesus itu siapa? Itu dulu indikasinya. Maksud saya gini, kalaupun tadi di dalam kitab Yohanes dilukiskan dia utusan. Saya ikut logika Anda. Kalau Gibran panggil Jokowi ayah, ya boleh Gibran. Masalahnya yang panggil itu dia Tuhan itu siapa? Maksud saya sebagai analogi, terus aku manggil dia presiden kan bisa. Gibran pun bisa manggil dia presiden. Terus cucunya Etes bisa manggil dia juga kakek. Tapi intinya adalah presiden. Izin Karena ada yang manggil. Izin dulu Bang Ates ya, supaya tidak loncat ini pembahasan yang tadi. Iya, datanya itu. Oke, saya minta datanya tadi Bang Goliat, dari mana datanya? Dari Yeremia 31 sampai 34. Itu perjanjian baru atau perjanjian lama, Bang? Iya, Bangku, itu pertanyaan saya sebentar, Abang. menubuatkan akan Sebentar, ada perjanjian Abang. yang baru, Abangku. Itu tidak izin Bang perjanjian Naga, baru. izin Bang Naga. Ya, silakan, Bang. Naga. Yeremia itu bukan membuatkan tentang perjanjian baru yang akan dibuat seperti diisi Bible, Bang. Yeremia itu aku akan membahas membuat perjanjian yang baru. Itu perjanjian Melukis- baru itu tentang apa? Tentang keadaan pada saat itu di mana orang-orang itu membangkang terhadap apa yang disampaikan oleh Yeremia. Jadi dikatakan, Enggak seperti- coba Abang baca di data sebelumnya, Bang. Iya, Saya udah Bang. bacanya Gini- itu. gini loh, Abang. Itu Jadi- yang jelas. Itu bukan nubuatan tentang perjanjian baru, bukan. Yuk, top Bukan. player teman-teman. Yeremia berapa? Salah besar. Yeremia berapa? Yeremia 31 kan mau dibawa kan? Dia Iya. tidak membahas 31 tentang akan datangnya ada perjanjian baru sehingga membatalkan perjanjian Taurat. Nggak ada itu bukan itu. Bukan ke situ arahnya. Artinya dalam perjanjian yang baru itu akan ada akan ada hukum yang baru lah gitu kan. Yaitu Hukum yang kasih, baru, Pak. yaitu Yesus. Oh bukan. Makanya Abang baca di data sebelumnya, di nomor-nomor sebelumnya itu membicarakan tentang pemerintahan yang dimana orang-orang itu pada membangkang.
Bacalah sebelumnya. Ini Bang J, PNJ 25 izin ya. Enggak, kalau Iya, masalah lanjut, Bang. itu Oke, Bang pandangan Goliat, abang itu izin, jelas izin. salah. Bang Goliat, izin. Masalahnya gini, yang kita bahas perjanjian baru bukan perjanjian lama. Kalau perjanjian Oke, lama, silakan ke perjanjian sebentar. baru. Yaudah, silakan ke Kalau perjanjian baru. perjanjian lama, bentar dulu Bang. Anda membuka di perjanjian lama, sedangkan di situ Paulus sudah membatalkan. Ngapain lagi abang mempergunakan? Bukan, Itu sudah karena tadi ada dibatalkan, Bang. pertanyaan, siapa yang buat perjanjian baru ini? Kan seperti itu, jadi seakan-akan. Iya. Karena gini loh, Pak. Begini sebentar Bang, karena di situ sudah tertulis di perjanjian lama sudah dibatalkan oleh Paulus. Ini Paulus sudah membatalkan, ya. Abang juga mengiyakan, semuanya mengiyakan. Orang Kristen sekarang mengiyakan. Tetapi kenapa setiap pertanyaan kami, abang larikan ke perjanjian lama? Artinya abang ini pimplang, sama dengan Bibel Anda. Ya, Bibel Anda itu sebentar, karena Bibel Anda saling bertolak belakang. Yang satu mengatakan utusan, yang satu mengatakan anak Tuhan, yang satu mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu Artinya persepsi, pimplang. Pak. Persepsi dan yang saling melengkapi. Saya tadi udah kan analogikan, Jokowi itu dipanggil Gibran, ayah bisa Kalau presiden. Anda menganalogikan abang, Anda menganalogikan dengan yang sama. Jangan menganalogikan satu manusia, satu Bibel. Itu baru sankron. Kalau Anda menganalogikan antara Oke, Bang. Bibel dengan Oke, Bang. manusia, Bang, Karena jangan ketemu, Allah Bang. itu sudah mengambil rupa manusia dalam diri Tuhan Yesus, maka terjadi ini persepsi. Kalau memang nggak ada manusia Yesus itu Tuhan, ya nggak ada pandangan yang lain yang satu Oke, Tuhan yang kalau kelihatan. Allah menyerupai manusia, terus pada waktu itu isi surga kosong dong selama 30 tahun. Siapa yang menempati surga itu? Oh bukan, enggak. Nah, Ketika Allah mengambil rupa manusia bukan berarti surga kosong, bukan. oke. Jadi sekarang seperti sama abang. Berarti Yesus itu Tuhan. Betul? Yesus, dia Tuhan, dia maha hadir, omnipresent di Oke, segala. saya ikuti narasi abang. Dia menciptakan segala-galanya, bang. Iya, dimanapun dia ada berada. Jadi bukan berarti dia datang ke bumi lantas Pertanyaan surga saya, kosong, nggak Bang. seperti itu. Oke, pertanyaan saya, bang. Waktu Yesus menciptakan surga, dia di mana sebelum ada surga itu? Jawab. Gimana? Waktu Yesus. Jadi waktu Yesus kan yang apa? Inilah Bang. Yesus, Jadi bentar, Bang. menurut saya Sebentar, gini Bang. Bang Goliat, kau jangan kabur. Saya mau bertanya sama Anda. Dia kan Yesus itu kan adalah Tuhan. Dia menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Pertanyaan saya, dia menciptakan surga. Waktu surga belum diciptakan, dia di mana? Jawab. Nah, gini loh Bang. Bukan gini, Bang. harap Bukan gini, Bang. Pertanyaan saya kita- jawaban yang saya minta. ya dengar Bang. Saya harap kita yang mengerti agama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat tidak gimana ya, sangat tidak berbobot. Nanti Apa yang lama-lama berbobot, menjadi Abang? ateis kita. Apa Siapakah yang Jawab berbobot? aja, Bang Goliat. Dimanakah Mau dia? berbobot atau Kenapa tidak, ada jawab di- aja. Nggak boleh Bang. Jadi bobot pertanyaan itu harus kita kuasai juga. Jangan seperti Jawab aja Bang Goliat, mau berbobot atau tidak? Oke, Buktikan aja. kalau memang makanya aku bilang, Silakan. kalau memang itu harus Pak saya jawab. Orang dia Tuhan, jadi kita nggak bisa di mana ruang dia. Orang dia Tuhan. Di mana Kenapa kau bisa tahu? Kenapa kau bisa tahu Yesus Tuhan? Sedangkan dia tidak tahu di mana posisinya waktu dia ciptakan surga. Artinya ini kebohongan publik loh. Kenapa Kebohongan kebohongan? umat, jemaat. Coba oke. Bisa enggak Anda jelaskan di mana Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi? Saya tidak tahu bang, makasih minta sama abang. Karena abang Makanya mengatakan ya Yesus. sama kita Bang. Bentar Jadi dulu, Bang. gini. Berarti Saya kita bisa terbatas, jawab. Bang. Allah itu berada di atas kekuasaannya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus Kita bukan itu Tuhan. terbatas, sementara Tuhan itu tidak terbatas. Kita nggak bisa langsung mengkalkulasikan ketuhanan itu sepenuhnya, nggak bisa Bangku. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia tidak tahu di mana posisinya waktu itu bang. Maka saya katakan ketika Allah itu tidak mengambil rupa manusia, pertanyaannya akan sangat sedikit. Tuhan itu di mana selesai. Tapi ketika dia udah mengambil rupa manusia, maka banyak persepsi. Inilah zaman sekarang kan. Berarti kalau dia mengambil Baik. rupa manusia, berarti Tuhan kalian itu adalah hina, kecil karena dia berupa manusia. Sangat hina lah Tuhan kau karena dia mengambil rupa manusia. Misalkan manusia ini tidak luput ke dosa dan kesalahan abang. Dan kita udah Lanjut, kan Bang gitu, Jack. Pak. Betul. Begini Bang Goliat. Tadi barusan Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dibatasi, ya kan? Tidak bisa Menurut- dibatasi. Jadi ketika Tuhan ini menjadi manusia, dia terbatas nggak?
Bang, maaf dulu ya. Anda kan mengatakan Tuhan Bateraiku tidak bisa tinggal 2%. terbatas. Jadi artinya tiba-tiba Ya, boleh, hilang nanti, boleh. jangan dicari, berarti baterainya Ya. udah habis. Oke. Ya, Bang, Bang, Ketika silakan Anda Bang. mengatakan Bang. Tuhan tidak terbatas, ketika Tuhan menjadi manusia dia terbatas nggak? Bang, Oh Nah, tidak, jawab aja begini. Bang, jawab aja Bang, Justru jawab karena aja. memang dia kuasanya tidak terbatas, maka Tuhan itu bisa mengambil rupa manusia. Ketika dia mengambil rupa manusia, Bang, apakah dia tidak Bang. terbatas? Tidak, Abangku. tetap tidak terbatas. Bagus, Tetap di tidak sinilah terbatas. cacat logika Anda. Anda mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, oke. Tapi bukan berarti Tuhan itu yang memiliki sifat kekuasaan menghinakan dirinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu bisa saja berubah menjadi manusia. Pertanyaannya, bisakah Tuhan menjadi kambing? Bisakah Tuhan menjadi ee-nya? Kenapa Bisa Anda harus bertanya seperti itu? Tapi sedikit tidak. Dia secara pertanyaan itu orang yang logika, sehat. maka di dalam Abang, di dalam sifat Saya harap ketuhanan, abang harus berlogika Bang, yang berlogika dan bernarasi yang sehat, abang. enggak, Itu tandanya saya kita pernah itu sesat loh. beragama. Anda mengatakan Jangan- Tuhan itu maha kuasa. Saya dulu ngomong. Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tetapi dengan kekuasaan itu menghinakan dia. Kenapa? Anda mengatakan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Bisa. Iya. Tapi kita Kalau harus Tuhan tahu. menjadi manusia berarti bisa dong Tuhan menjadi Kita kambing. harus tahu Bisa. membedakan mana yang baik, mana Maka yang gini yang Bang, nggak saya baik. mau jelaskan. Saya teruskan narasi saya. Artinya apa? Memang Tuhan itu maha kuasa, tetapi dengan sifat kekuasaan itu ada sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan itu. Contohnya Tuhan menjadi kera, itu sifat mustahil. Contohnya Tuhan memperkosa, itu sifat mustahil. Bang, Contohnya sekali Tuhan lagi saya tidak katakan, mengetahui. ketika kita Tunggu, bercerita sebelum Tuhan, ngomong. jangan Tunggu kita dulu. giring bahasa-bahasa seperti itu. Nggak boleh, Bang. Enggak, Harus ini kan bilang Iya, logika. kesimpulannya begini, aku tengahin. Nggak boleh. Kesimpulannya begini, narasi kesimpulannya yang sehat, begini. Bang. Oke, Ya, saya kesimpulannya narasi begini. satu. Allah begini. Allah tidak akan pernah menjadi makhluk karena Allah itu sendiri bukanlah makhluk. Berbeda dengan akan saya jelaskan. Saya mau jelaskan sampai ke situ, Bang. Saya jelaskan. Artinya gini, Anda harus mentuhankan itu Tuhan itu sendiri. Artinya Anda mengesahkan Tuhan itu sendiri dalam segi zatnya, dalam segi sifatnya dan perbuatannya. Manakala kamu kalau mentuhankan Tuhan dalam segi zatnya tanpa sifatnya dan perbuatannya, berarti cacatlah Tuhan. Contoh, Anda mentuhankan Yesus dalam segi zat, oke. Tetapi Anda tidak menuhankan dalam segi sifatnya. Contohnya, ketika Tuhan ditanya tentang hari kiamat, dia tidak mengetahui. Itu artinya Oke, saya Anda jawab tidak yang sedikit menuhankan ini. dalam segi sifatnya. Tunggu, Bang. kedua. Ketika Tuhan Anda mengatakan Tuhan itu bangkit dari kematian, berarti Tuhan itu mati. Itu menunjukkan Anda tidak menuhankan, tidak mengesahkan Tuhan Anda dalam segi sifatnya. Kenapa? Karena dia mati. Berikan Seperti saya itu. berikan saya Contoh. sedikit ruang. Ya, silakan Gini loh, Bang Bang. Goliat, silakan. Ketika abang tadi, ketika orang bertanya tentang hari kiamat kepada Yesus, memang dikatakan malaikat pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bisa nggak abang bayangkan, ketika orang banyak itu bertanya, Guru, Rabi, kapan hari kiamat? Bulan depan. Bisa nggak abang bayangkan kejadian apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan itu langsung jawab dia, Bang. Tidak, nggak bisa seperti itu. Tunggu, Nggak bisa sekarang seperti Dia gini, itu. lebih tahu. Sekarang Bang, mana yang paling beriman? Anda atau muridnya? dengar abangku. Tuhan Sekarang saya mau tanya, itu mana yang paling melebihi beriman? daripada Muridnya akal Yesus kebaikan atau kita, Anda? rancangan-rancangan kebaikan kita. Dia tidak akan pernah membuat situasi yang lebih parah kalau memang. Cobalah bayangkan, Guru, kapan Terus, hari kiamat? Besok. Apa saya enggak? mau tanya Apa sama enggak Anda. kacir, Pak? Mana yang paling Padahal beriman? keselamatan belum terjadi, Sebentar penjaliban dulu, belum Bang terjadi. Ades. Mana Bang yang Ades, paling sebentar. beriman? Bang Goliat, kau Anda berkata. atau Yesus? Kalau muridnya Yesus Bang saja Ades, sebentar dulu, menyebutnya Bang dia Ades. guru, bagaimana Anda? Bang Ades sebentar, saya mau bertanya sama kau lihat. Kau bilang Tuhan itu tidak bisa menjawab, malah dia bertanya kepada bapaknya. Artinya di sini fix Yesus Bukan bukan Tuhan bertanya karena masih kepada ada bapaknya, bapaknya. nggak ada aku bilang seperti Sebentar. Berarti Yesus bukan Tuhan fix, dia mempunyai Bapa, ya, itulah Allah itu sendiri. Berarti Yesus adalah utusan. Selesai kau. Gini loh, Enak Pak. sendiri Gini. yang jawab pertanyaan. Dengar dulu, Anda. jangan terus seperti itu. Sama itu ketika kita masuk dalam ranah kalian sedikit, bahwa memang Nabi Muhammad
nggak tahu dia hari kiamat hanya itu ada di sisi Allah Bukan katanya. masalah hari kiamat yang Ya siapa. memang karena dia nabi, Saya bukan baca dulu Bang Tuhan. Ates. Sebentar Maksud Bang Ates. saya, Sekarang saya gini. maksud lihat. saya dalam posisi Yesus juga sebagai manusia, dia Gua akan lihat, menjawab seperti saya itu. bertanya sama kau, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia bilang, nah, berarti Bapakku yang bisa menjawab. Artinya Bapakku yang menjawab. Bapak ini siapa? Kau jawab dulu. Ya. Sekarang Bapak siapa? saya udah membawa abang Saya ibaratnya kasih tahu kepada sama kau. Bapak itu siapa? kan udah saya bilang. Bisa nggak bang bayangkan ketika Jangan murid-murid kau itu susah katanya, membayangkan loh, sesuatu yang tidak ya masuk akal. harus seperti itu dong. Jangan Harus kau seperti menggiring itu. saya untuk Bahwa membayangkan Yesus itu sesuatu. datang ada misi tertentu. Gitu. Bukan hanya menunjukkan Begini, aku lihat. Allah, nggak seperti itu. Artinya, di sinilah kau terjebak karena kau nggak bisa menjawab. Bapak itu siapa? Kenapa harus terjebak? Nggak Oke, gini. Bapak itu siapa? Aku hanya Jawab. sekedar menjawab Lihat, dengan kau apa yang saya jawab pahami. dulu. Bukan berarti mau Anda Nggak usah kau melangkah batalkan kemana-mana. keimanan saya atau Pertanyaan pikiran. saya. Oh, tidak bang, tidak. Malam Pertanyaan bahkan saya nggak siapa? bisa saya jawab pun tidak Siapa akan itu pernah Bapak? mengurangi Saya iman ulang lagi. Kan Gua gitu, lihat, abang. saya ulang lagi. Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Kau jawab. Ya, Bapak itu adalah Yesus, itu adalah Dia. Bagaimana Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, sedangkan hari kiamat dia tidak tahu, sedangkan dia yang Oke, Bang. menciptakan langit. Dia Dengar, yang menciptakan hari kiamat. Nah, dengar dalam kitab, kalau nggak salah dalam kitab Yohanes berapa ya, ketika murid-murid itu mengatakan, ya dengar dulu, inilah yang nggak bisa. Ketika mereka berkata, Yesus itu adalah Elia, dialah Yohanes, dialah guru, dia siapakah aku, kata Yesus. Petrus katakan, engkau adalah Mesias anak Allah. Oh, berarti pengakuanmu itu bukan dari dirimu sendiri, Anda sudah cakap. tapi itu Di sini dari saja Allah Anda yang sudah menaruhnya dalam cakap. hatimu. Anda Artinya gini sendiri loh, Bang. tadi ngomong dari awal Pengertian bahwasanya kami tidak siapakah ada Yesus secara itu adalah anugerah, eksplisit Bang. mengatakan Yesus itu Tuhan secara eksplisit. Berarti itu Iya, karangan kalian. jelas, benar. Karangan Kalau Paulus. Yesus mengatakan Karena secara itu eksplisit, secara aku adalah eksplisit. Tuhan, udah selesai perdebatan kita. Lah, ya memang selesai perdebatan itulah. Kami berdebat sini ketika Anda mengatakan si Yesus Tuhan. Kalau seandainya ada secara tekstual mengatakan secara eksplisit bahwasanya dia Tuhan, sudah selesai memang. Benar. Bang, Masalahnya di sini tidak ada secara mulai eksplisit. Yesus Sekarang datang gini, ke sekarang bumi, gini. sampai mau hari kiamat, perdebatan itu akan datang. Karena apa Ya, dikatakan memang. Yesus? Aku Memang bukan akan berasal ada dari bumi, perdebatan gini, jadi Dek. Saya dunia kasih tidak tahu bisa sama Anda. menerima aku. Bahkan Saya kasih engkau tahu pun sama akan Anda. dibenci oleh dunia, Nih, kata firman gua Tuhan, lihat. Bang. Gua lihat, bukan saya berasal kasih tahu dari sama bumi. Anda. Sementara Mana Yesus yang dilahirkan paling kok. beriman, muridnya Yesus atau Anda? Kemana? Mana yang paling beriman, muridnya Yesus atau Anda? Ya. Sekarang gini, Tanya jawab aja. muridnya Yesus, Mana muridnya yang Yesus paling ini beriman? waktu kapan muridnya Yesus? Waktu sebelum penyalipan kah apa sesudah penyalipan? Itu harus kau jabarkan. Oh, berarti muridnya yang sebelum penyaliban ada? Yang sebelum penyaliban gimana statusnya? Dengar dulu abangku. Apakah dia Kan beriman? pertanyaanmu, mana lebih beriman muridnya Yesus daripada Anda, kan gitu kan? Ya, oke. Muridnya Yesus sebelum penyalipan, dengar. Dia mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Ketika Yesus disalib, murid semua pada lari bangku. Tapi ketika Yesus sudah mati, ya kenapa Anda ketawa? Kalian malah joget-joget. Oke, Dengar sekarang dulu kenapa Yesus Anda berarti ketawa. Inilah. lari dari oke, berarti di Dengar sini dulu Bang. Jadi muridnya ketika Anda durhaka dong. ketawa, itu menandakan kesempitan Muridnya Anda durhaka berpikir. dong. Kenapa? Karena Maka lari dengar dulu daripada Yesus narasi disalib, saya. gitu ya? Tapi dengar, ketika Yesus naik ke sorga, lalu turunlah Roh Kudus kepada murid-murid itu. Lalu murid-murid itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Berani bersaksi, nggak takut mati. Sekarang Itulah pernyataan Bang. itu siapa yang buat? Yesus itu sendiri atau Paulus? Kok Paulus Bang? Yesus tidak mengurusi Alkitab Bang, nggak menulis-nulis Alkitab dia. Oke. Yesus tidak mengurusi Kristen Bang, dia bukan pembawa Kristen. Oke. Paham Abang sampai situ? Oke, sekarang ada nggak dalam Nggak ada pernyataan agama di sisi bahwasanya Allah. dia Saya Kristen dapat sudah poinnya. mati, Yesus karena tidak jelas membawa agama bahwasanya dia Kristen. sudah mengakui Oh sebagai iya, Tuhan. pasti Ada nggak tidak. pernyataan itu? Ada nggak pernyataan itu? Karena kami anggap bahwa memang Tuhan kami tidak beragama Kristen. Tidak, Kalau Yesus Yesus tidak agama tidak Kristen. membawa agama Kristen, lalu kalian mengikuti Kristen dari mana? Oke, jadi gini, Kristen itu pertama artinya di Antioquia itu bukan agama, itu artinya julukan Nah, kepada bukan agama pengikut teman-teman ya.
dengar, bukan agama, itu julukan kepada pengikut Yesus di Antioquia. Jadi itu julukan pengikut, artinya jadi golongan. Golongan itulah jadi agama itu nih kakakku. Jadi bukan berarti ada hubungannya Yesus membuat agama Kristen, nggak ada. Bu, di sini saja sudah cacat. Berarti Pak. Anda Dia jelas syair. Bu, saudara beda Goliatnya dengan ormas ya? kalian, Ormas beda ya kalian berarti? bahwa Allah kalian pun beragama Muslim, bahasanya bahasa Silakan Bang Arab, Hos, nggak kita seperti kasih itu, Bang. kesempatan ngomong Bang Hos ya. Kita kasih kesempatan Enggak, bertanya. berarti Pokoknya nggak ada saudara, datanya, nggak ada datanya dia terima ngomong. kasih Bunda. Iya. Golian, berarti Anda tadi mengatakan kalau Kristen itu bukan agama ya? Nah, berarti apa dia ormas? Aneh Ormas abang ini. organisasi Kenapa apa? enggak? Jangan Bang? Jangan dipelesetkan atau dikat-kat. Itu Lah kau bukan harus kau dengar dipelesetkan, ngomongan Anda saya. sendiri mengatakan Dengar. tadi saudara ya. Dengar. Anda Dengar sekali mengatakan lagi ya, tadi sekali Kristen lagi. bukan agama. Yesus tidak Kenapa ada membawa di agama pemerintahan Kristen. kami di Dengar Indonesia? dulu. Makanya supaya kan di luar ini banyak yang mendengar Bang. Jadi nanti abang yang dilucui orang Iya, ini. aku lama mendengar Anda dengar. karena bicara Anda Kristen tidak ada itu- akalnya. Dengar. Itulah terus berakal-akal gini. Pada awalnya Bangku tidak ada agama Kristen. Tapi kehidupan cara hidup orang pengikut Yesus di Antioquia itulah yang dikatakan menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Iya. Itulah golongan Kristen. Iya, Itulah yang berarti berkembang pengikut, kan? menjadi paham atau agama Kristen itu abangku. Iya, berarti pengikut kan? Pengikut. Bukan agama kan? Loh. Sekarang gini, Anda Kan tahu Anda apa sih sendiri agama? tadi mengatakan Ini Kristen itu bukan agama tapi dia Jadi menurut kami Anda pengikut agama itu diturunkan Yesus. dari langit ataupun dari Tuhan. Oh, kau harus beragama gitu. Lah Oh, kalau kami Anda enggak. mengatakan kalau itu bukan agama, kenapa Anda mengimani Kristen itu? Nih, kenapa sih begitu terangnya saya menjelaskan sama abangku, tapi kok abang kok nggak paham? Enggak. Ya, itu Izin, nggak izin. usah Aku bernalar mau bertanya sedikit sama kau, Goliat. ngomong. Gini, Sebentar, beda Bang mungkin Atis. pemahaman Anda dengan kami. Goliat. Pemahaman Anda mungkin Goliat, agama saya itu mau mulai tanya. dari Tuhan, kalau kami enggak. Enggak, Nah, berarti saudara Goliat. Goliat Diturunkan ini dari bukan Tuhan kepada Kristen, kami. bukan Muslim, dia kayaknya Izin, agak lain nih. abang. Saya mau bertanya dulu sama Iya, iya, Goliat. iya. Goliat, Iya, iya. sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Tolong kau Nah, jawab ini sama enggak saya. lain. Itu aja ceritamu. Nah, Itu kau jawab aja sama saya, pertanyaan kalian. sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia adalah Alfa Omega, sudah? Ya, jadi waktu dikandung Yesus menjadi Tuhan. Kenapa harus kau batasi kekuasaan Tuhan? Sebentar, saya bertanya sama kau. Waktu Yesus Kenapa harus dipertanyakan kekuasaan sebentar Tuhan? dulu. Ketika Pertanyaan saya. dengar, Apakah ketika Yesus waktu manusia jadi dikandung Tuhan sudah jadi itu nggak Tuhan? mungkin. Tapi kalau Oh, jawab Tuhan dulu. jadi manusia, kenapa tidak? Tidak, saya tak akan Tuhan. balik ke situ. Saya cuma bertanya sama kau. Waktu dia dikandung, apakah dia sudah jadi Tuhan? Loh, kan saya udah tadi jawab sama Anda. Kenapa Anda batasi kekuasaan Tuhan itu? Berarti kalau memang Yesus waktu dikandung sudah menjadi Tuhan, artinya ya malaikat Gabriel itu berbohong karena dia menyampaikan warta kepada Maria, engkau akan Dari mengandung mana seorang Anda tahu anak malaikat laki-laki. Gabriel berbohong? Sebentar. Karena dia berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, beri nama dia Immanuel. Artinya Tuhan menyertai kita. Artinya Yesus bukan Tuhan. Selesai kau. Selesai kau. Itulah waktu. Tapi abang itulah kau ku. Makanya ya dengar, kau abang mengajak diskusi, mengajak bernarasi, bertanya dengan Goliat, santun. Goliat, Tapi Alfa, dengan Omega, caramu seperti itu Goliat. kan kurang Goliat, dewasa seperti itu cara Goliat. menghadapi pertanyaan. Enggak. Alfa Kita dan pakai Omega akal tadi kok, apa? Bang Goliat. Awal dan akhir kan? Kalau bisa jangan dibawa, selesailah kau. Jangan gitulah bangku. Goliat, kau Iya. tadi menyebutkan Alfa dan Omega Begitu. kan? Sebentar dulu bang, kenyataannya begitu. Kau mengatakan Yesus itu dari lahir sudah Tuhan, sedangkan malaikat Gabriel berkata, bentar, dengan label bentar, agama. bentar. Tapi kalau Malaikat dikit itu Gabriel baru menyampaikan tahu-tahu warta. lah, baru terjadilah Sebentar permasalahan, dulu kan? lah Goliat, Tapi kalau karena kita label di agama, situ nggak boleh seperti itu bangku. Ya. berarti kau, Tidak ada kau bantai perbedaan. perkataan Tuhan, kau bantah perkataan malaikat, kau bantah. Karena malaikat menyampaikan warta kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki beri nama dia Immanuel. Iya. Arti daripada Immanuel itu apa? Tuhan menyertai kita. Sebenarnya gini Apa abang. lagi kau bilang? Dengar. Hah? Dalam konsep Nah, nama nggak usah kau Immanuel itu dengar. sebenarnya Artinya kalau memang Yesus itu Tuhan dari lahir, kenapa? Berarti bohong. Malaikat Gabriel yang menyampaikan warta itu. Nah, kau tidak bisa jawab kan? Intinya di situ sudah ketahuan. ini kalau Yesus saya bukan jawab Tuhan. abang ngomong terus. Jadi Bang Goliat, saya dia harus- ini Bang Makanya Naga aneh ini loh, Abang. pendeta loh. Bang Goliat. Hah?
pendeta itu. Ih, tahu kakak, murid Yesus saja jadi menjual Yesus Judas. Jadi bukan ada pendeta itu nggak ada apa-apanya kalau memang dia nggak setia kepada Tuhan. Begitu, begitu ya. Iya, Anda nggak ini ada. heran, Anda ini heran. Anda ini heran. Yang tadinya manusia, ketika yang dilahirkan oleh Maria, Anda katakan anak manusia. Di sisi lain Anda katakan Tuhan. Jadi yang benar ini mana? Coba Anda jelaskan kepada jamaatnya. Jangan sampai pelin-pelan gitu. Dan Kenapa kedua, pelan-pelan? dengar. Dan kedua, ketika dia menyebutkan sebagai Tuhan, di mana pernyataan secara eksplisit bahwasanya dirinya Tuhan. Oke, Ternyata dengar, Anda Pak. bilang tidak. Oke, Dengar ya, dengar. Sekalian tadi Dengar. penjelasan Bang Ternyata Anda Pendeta bilang Naga. tidak. Kalau seandainya itu pernyataannya itu tidak, maka anggapan siapalah yang mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa? Karena tidak ada bukti secara eksplisit. Maka ketika dia dijadikan Tuhan, maka Bible itu sendiri terjadi narasi-narasi yang saling bertentangan, yang coba Kenapa harus saling? disatukan oleh. Iya, sekarang Anda kan sudah mengakui sendiri kan? Anda sudah mengakui sendiri kan bahwasanya tidak ada secara eksplisit bahwasanya dalam kitab Bible Ya itu tidak ada dong. Yesus. Ya tidak Apa ada. ada di Bible Lalu dikatakan, kenapa "Akulah Anda Tuhan, menganggap dia Tuhan? sembahlah Dari aku"? dari mana anggapan itu? Enggak, Dari kan mana nggak ada anggapan kan? itu? Ataupun kalau Dari saya mana? balik gini, ada nggak Apa? ayat di Bible mengatakan Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan kau sembah aku cuma anak manusia." Ada seperti itu bahasanya kan nggak ada. Lah, itu Kembali, yang dalam Bible yang dilahirkan siapa anak kembali. manusia itu jelas ada. Yang Di mana? disampaikan tadi Bang Naga. Ada, Bang. Di Ada. mana? Nah, coba nanti saya kasih Matius 7:21 Apa sampai katanya di 23. sana? Anda. Pada hari terakhir orang-orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Ah, bukankah kami bertobat oke. Saya Apa jawab. jawab Yesus di sana? Ini Bang Coba Naga yang lagi. bernarasi kan? Karena memang kalian Aku sudah tidak mengenal dicuci otak engkau. kalian Oke. Kalian untuk sama dirubah pemberontak. narasi. Ini Padahal sudah berlaku jelas kepada Bang teksnya. Naga. Bang Naga itu orang yang nggak setia gini. Kenapa rohmu itu ketika melihat Yesus katakan Tuhan, itu nggak gampang loh. Nggak bisa berbohong kita ini jadi penghakiman terakhir. Rohmu itu melihat Yesus itu Tuhan. Tapi ketika kau panggil Yesus itu Tuhan, Yesus jijik sama kau. Kenapa? Karena kau tinggalkan dia. Karena engkau Aku nggak setia tinggalkan sama dia dia. karena sebentar, aku tinggalkan ajaran Kristen bukan meninggalkan Yesus. Aku mengikuti ajaran Yesus karena ajaran Yesus itulah ajaran kebenaran. Kenapa? Yesus salat, Yesus berpuasa, Yesus sunat, Yesus Kapan dia makan sholat? babi, Yesus Kapan Yesus sholat? Mana datanya? Waktu dia keluar subuh-subuh dari rumahnya, dia bersujud menyembah Allah. Yang bersujud ke dunia ini siapa? Jadi kalau Muslim. bersujud menyembah itu udah sholat. Nenekmu kiper. Ya, aku pun sering sujud, babangku. Dengar. Di mana Kau kau lihat aku bersujud? kalau di gereja sering Kalian aku itu- sujud. Sebentar. Orang di Sambil gereja yang ada melantai bersujud itu aku berdoa. Jadi aku cuma udah sholat. berlutut. Dengar, mereka berlutut dan berdoa. Apa Loh, kamu bilang? kami apalagi kalau Pentakosta Indonesia, mari kita berlutut. Kalian itu Tidak ada joget-joget yang Bang bersujud. Goliat. Tuhan sembah dia, sujudlah di hadapannya. Terus itu udah sholat. Kalian itu joget-joget faktanya Bang Goliat. Alah, makanya bang, jangan terlalu ibarat. Bang, gue lihat Lah, dalilnya sudah ada disebutkan. 35 tahun. Ah, 35 tahun saya mempelajari ajaran kamu. Tidak ada kebenaran. Silakan kau buka detail saya. Udah habis baterainya, Bang. Dia udah periksa habis baterainya. VT saya, Baterainya Bang, udah VT. habis. Iya, dia periksa VT saya tuh bang, gitu. Oh. Ini kan sudah jelas datanya, Bang. Di Lobet HP-nya ini. Karena kerja sekali bang. Pertanyaan saya gampang bang. Kalau di memang Markus Yesus, 8:31 anak manusia harus banyak menderita. gini bang, nggak usah ke sana bang, terlalu mencari jauh. dan menyelamatkan orang hilang. Satu aja pertanyaan sama dia, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia berteriak waktu dia disalib? Eli, Eli sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Oh, apa? iya betul. Artinya di mana waktu itu Tuhannya? Berarti kabur, sembunyi. Waktu Yesus sudah disalibkan, dia juga takut dengan disalibkan. Enggak, Tuhan mereka takut. itu mungkin Bang Naga sudah paham bahwasanya mereka itu sudah dicuci otaknya oleh Paulus. Pasti ada jawabannya. Dia menyatakan seperti itu seakan-akan dia memohon kepadanya. Begitu pasti jawabannya.
ujung-ujungnya sama siapa? Allah Maksudnya, Maha Kuasa, Allah oke. Maha Kuasa gitu. Oke abang, kalau dia bermohon dan bersulit kepadanya, bermohon kepada siapa? Kepada bapaknya. Bapaknya itu siapa? Iya, palingan dia sampaikan gini, ya itulah kuasa Tuhan. Artinya dia Oke, itu kuasa Tuhan. Berarti bentuk manusia. Saya ini mah udah, enggak usah lah kayak gitu bang. Nggak usah lah siap bang. kayak gitu. Sebentar bang. Coba kalau Kalau seandainya Anda mengatakan ditanya demikian, hari kiamat, saya dia bisa nggak tahu, bantah itu bang. sudah pasti. Iya, saya iya, bantah bang. betul. Saya akan bantah. Kalau dia bilang begitu, saya akan bantah. Nah, ngapain dia berdoa kepada bapaknya sendiri, pada diri sendiri? Enggak Bang Kalau Naga, dia Tuhan. begini Bang Pasti Naga dia akan narasinya ngomong. mereka. Sering mereka mengatakan Yesus Iya. sama Bapa itu adalah satu. Satu. Oke. Jadi ketika Iya. berdoa Yesus berdoa kepada siapa? Pada diri sendiri. Pada Iya, dirinya Pak. sendiri. Pada diri sendiri. Yang kedua, waktu dia minta tolong sama siapa? Pada dirinya sendiri. Pada dirinya Kenapa? sendiri. Kenapa Bang, dirinya bang, sendiri tidak bisa bang, diselamatkan? dengar bang, semua itu bang akan dipatahkan dengan argumen Paulus mengatakan bahwasanya itulah dia datang sebagai bentuk manusia. Jadi ketika dia berdoa dan sujud, jawabannya satu, dia itu sebagai bentuk manusia. Begitu. Pasti Artinya itu. kalau dia Kita berbentuk sudah kayak manusia, gitu, apa begini, Bang. jawabannya nggak ada lagi. Artinya Iya. otaknya sudah buntu. Iya, Sukar, Bang. sukar. Itu kenapa? Karena dulu. sudah dinarasikan kayak Hei, gini. turun Dia dia. sudah berbentuk manusia, karena dia dalam keadaan manusia, maka sujud, doa dan tidak mengetahuinya dan dia disalib itu adalah bentuk Oke, kemanusiaan. pertanyaan saya sama abang Ilahiyahnya. lagi. Jadi sudah putus. Oke, kalau begitu asal pertanyaan, pantaskah layak seorang manusia menjadi Tuhan? Kalau Tuhan menjadi Tidak manusia itu pantas. layak. Itu layak, tapi kalau manusia menjadi Tuhan itu pantas. Tidak Selesai. Itu nggak pantas. pantas. Makanya Itulah. selesai. Jadi gini bang, semua yang kita sampaikan secara narasi dan teologi sesuai dengan data dan fakta, semua itu akan dibantahkan dengan satu kata saja, dengan satu kalimat, mengatakan bahwasanya semua yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan dan sebagainya, cuma dibantah dengan apa? Bahwasanya Yesus itu berbentuk Adalah manusia. manusia. Dia berbentuk manusia, maka dia Ya. butuh doa. Dia Selalu berbentuk mereka mengatakan manusia, kemanusiaannya. dia butuh sujud. Maka dia berbentuk manusia, lemah karena dia bentuk manusia. Secara keilahiannya tidak seperti itu. Begitu sudah. Kalau sudah begitu bang, apa Begini lagi? bang, secara Semua. logika kami mualaf itu bang berpikir ya pakai otak dan Iya. narasi. Bentar dulu Jadi bang. gini bang. Sebentar bang. Jadi saya semua ngomong. orang yang logika, semua orang yang berlogika dengan menggunakan fakta-fakta Bible itu sendiri, maka pasti dia masuk Islam. Sebagaimana Iya. Yahya Waluni, sebagaimana Yunanta, dan lain-lain Nah, sebagainya. inilah Bang Naga. Nah, Ini Dondi, contohnya. orang-orang mereka itu orang-orang yang netral, yang mana mereka Kristen itu bukan hanya sekedar mengikuti daripada perkataan Paulus, tetapi mengkaji. Orang seperti ini akan dapat hidayah. Seperti itu. Sebentar Ketika bang. dia sudah Ada tamu termakan bang. oleh Sebentar dulu bang doktrin, Ates. Ada tamu. kayak apa